Dalam video kali ini kita akan mencoba membuat gambar wrench ya atau kunci pas menggunakan software AutoCAD 2 dimensi ya. Pertama kalinya ya untuk settingan awal software ya. Jadi kita buat dulu layarnya ya. Kita buat dulu layarnya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi misalkan nanti kalian belum buat layarnya ya, bisa kalian buat dulu. Kalau masih belum paham cara membuat layar, silahkan kalian buka video saya yang lain tentang teknik pembuatan layer pada AutoCAD. Nah, oke. Di sini ya sesuai dengan gambar yang akan kita buat ya, layarnya cukup 3 ya. Jadi ada layar 0 untuk objek ya, kemudian ada layar dimensi untuk pemberian ukuran, kemudian ada layar sumbu untuk garis sumbunya. Oke ya, ada 3 layar. Oke ya, sekarang ya kita lihat dulu di sini ya bendanya ya, ada kunci pas atau wrench ya. Nah, untuk membuatnya kita buat dulu lingkaran di sini ya, lingkaran di sini ya, ada diameter 32 ya, lingkaran paling luar ini ya. Caranya ya, caranya ini ya, kita cek dulu ya layarnya, kita pastikan di 0, kemudian circle ya, bisa center diameter karena diketahui adalah diameter ya. Jadi semua kita pilih center diameter, klik di layar ya, kemudian kita tarik keluar, kemudian diameternya adalah 32 ya, kita ketik 32, kemudian kita enter ya, tekan enter ya, kemudian jaraknya ya ke lingkaran sebelahnya itu adalah 17 ya, 110 ya, berarti nanti kita buat garis bantu di sini ya, menggunakan line, posisinya di tengah sini ya, tarik sana ya, kemudian portonya kita buat on ya, seperti ini ya, on, jaraknya adalah 110. Oke, kemudian kita enter 2 kali ya, kemudian kita bikin lingkaran lagi ya untuk bagian yang sebelah kanan ya, diameternya adalah 29 ya, jadi kita gunakan center diameter, kita klik di ujung garis sebelah kanan ya, kemudian kita tarik keluar mouse kita ya, kita ketik diameternya adalah 29 ya, kemudian kita enter ya. Nah, setelah itu nah, untuk membuat profil ini ya, karena ini gagangnya ini jaraknya adalah 11 ya dari titik pusatnya ya, tebal 11 ya, sehingga nanti garis tengah ini akan saya copy ya ke atas dan ke bawah ya, masing-masing dengan jarak setengahnya ini ya, berarti 5,5. Nah, untuk mengcopy dengan jarak tertentu nanti kalian bisa menggunakan perintah offset ya. Jadi offset ini adalah mengcopy ya, bisa disebut juga ya mengcopy ya dengan jarak tertentu ya. Oke ya, saya pilih offset. Kemudian ya jaraknya berapa ini ya, dibaca di sini ya, offset specify ya, offset distance or gitu ya. Kita ketik aja langsung ya, jaraknya adalah separuh dari 11,5, berarti adalah 5 separuh dari 11 ya, yaitu 5,5 ya. Kita ketik 5,5 ya, kemudian kita enter. Setelah itu kita klik garis yang mau kita offset ya, kita klik, kemudian kalau ke atas berarti kita arahkan mouse ke atas, kemudian kita klik lagi ya. Nah, gitu. Kemudian untuk yang bawah ya, berarti saya ulangi lagi tadi ya, saya klik garis ini ya, garis tengahnya ini, klik, kemudian tarik ke bawah, kemudian saya klik di sembarangan saya itu ya, klik. Nah ini, oke ya, setelah itu di escape. Nah, oke, ini sudah jadi ya bentuk profil yang ini ya, bentuk profilnya ini ya, untuk gagangnya ya. Nah, kemudian sekarang kita mau buat kuncinya dulu ya, yang sebelah kiri ini ya. Nah, di sini Anda lihat ya, ini bentuknya adalah
lingkaran kemudian dipotong gini ya, berarti ini ada R13 ya. Nah, pusatnya R13 itu adalah di sini ya, berjarak 6 ke arah kiri ya, kemudian 2 ke arah bawah. Nah, ini sebenarnya nanti ada beberapa metode yang bisa dipakai ya. Cuma untuk memudahkan ya, nanti saya akan menggunakan cara cepat ya, menggunakan snap from ini ya, snap from. Ya, jadi ini objek snap dengan pilihan snap from ya. Sebenarnya cara yang lain Anda bisa menggunakan bantuan garis ya, membuat garis dulu ya. Misalkan ya, buat garis dulu seperti ini ya, buat garis. Kita perbesar ya dari pusat sini ya. Klik di sini, kemudian ke arah kiri ya, di situ jaraknya 6. Nah, kemudian saya enter, kemudian ke bawah jaraknya adalah 2 gitu ya. Nah, saya enter. Ya, kemudian saya escape. Nah, sebenarnya posisinya itu di sini ya, posisi nanti titiknya ini lebih cara mudahnya seperti itu ya. Ini sebagai garis bantuan aja ya. Nah, ini juga bisa, tetapi nanti kalau Anda ingin menggunakan snap from itu juga bisa gitu ya. Oke. Nah, ini saya ganti dulu ya, garis ini adalah garis sumbu ya, ini saya rubah menjadi sumbu ya. Oke ya, ini sudah sumbu. Nah, sebenarnya posisinya kan di sini ya. Oke, saya sekarang mau menggunakan teknik ya, snap from gitu ya, snap from ya, snap from ya. Nah, caranya bagaimana menggunakan snap from tanpa bantuan garis tadi ya. Berarti nanti saya gunakan kan membuat lingkaran ya, kata titiknya di sini ya. Nah, caranya menggunakan circle ini ya. Pilihannya adalah center radius gitu ya, center radius ya, center radius. Kemudian setelah itu klik snap from ya, snap from ya, snap from. Kemudian dimulai dari mana? Dimulai dari sini ya, snap from dari sini. Kemudian jaraknya berapa ya, tadi add ya, misalkan gini ya, add ke kiri itu adalah minus 6, kemudian koma ya, koma, ke bawah adalah minus 2 itu ya, 2 ini. Oke, kemudian saya enter setelah itu. Nah, posisinya sama ya, berarti ya, posisinya sama persis seperti yang bantuan tadi ya, menggunakan garis ya, posisinya sama persis. Nah, gitu ya, itu cara penggunaan snap from ya, menggunakan sistem koordinat rektangular ya. Nah, kemudian baru kita ketik radiusnya berapa gitu ya. Radiusnya adalah 13 ya, berarti nanti saya ketik saja ya, radiusnya adalah 13 gitu ya, 13. Nah, oke itu ya. Nah, garis bantu ini saya hapus ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi ada 2 metode ya menggunakan garis bantu. Kemudian bisa juga menggunakan snap from ya, menggunakan snap from ya. Oke. Nah, kemudian ya di sini ya ada garis miring ya. Jadi setelah ini kan di sini ya. Jaraknya ini adalah 17 ya. Ini 17. Nah, sekarang saya mau buat garis dulu ya, membuat garis yang melewati lingkaran yang diameternya 32 ini ya, yang diameternya 32 ini. Ya, jadi saya buat garis bantu dulu ya, garis bantu dulu. Ya, katakanlah seperti ini ya, dari sini. Ya, kemudian ke arah kiri ya, misalkan ya ke arah kiri. Nah, dibuat ortonya on ya, sembarang aja ya, segini aja. Ya, ini kemudian saya escape. Ya, seperti ini. Di sini ya, kalau Anda lihat ya, nah, ini posisinya adalah miring ya, posisinya miring. Nah, miringnya berapa ya? Miringnya berapa ini ya? Kita cek dulu gambarnya ya. Nah, kemiringannya berapa ya? Di sini kemiringannya adalah 17 ya, 17 derajat. Nah, berarti ini nanti akan saya putar ya ke sana 17 derajat. Ya, jadi garis ini mau saya putar.
sebesar 17 derajat. Caranya bagaimana? Jadi nanti kalian bisa menggunakan menu modify ya, menu modify, kemudian cari perintah rotate ya, gunakan perintah rotate. Oke, ini memutar objek ya. Saya klik rotate-nya. Kemudian benda yang mau saya putar mana? Garis ini ya. Ini saya mau saya putar ya. Saya klik di sini. Ya, saya klik di sini. Ya. Berarti ini sudah terpilih objeknya 1 gitu ya. Setelah Anda pilih ini ya, kemudian tekan enter ya, tekan enter. Kemudian di bawahnya ada tulisan ya, rotate specify base point. Jadi titik putarnya. Ketika mau diputar berarti harus ada titik putarnya ya, atau sumbu putarnya ya. Sumbu putarnya nanti saya pilih di pusat lingkaran ini tadi ya. Nah, saya klik di sini. Nah, saya klik, kemudian mau muter berapa derajat gitu ya. Nah, mau muter berapa derajat. Ya. Jadi muternya itu berlawanan arah jarum jam ya. Berarti tadi 17 derajat ya. Berarti saya klik 17 ya. 17 kemudian saya enter. Gitu ya. Nah, berarti ini posisinya sudah miring ya, sudah miring. Ya. Oke. Kemudian ya, ini mau saya perpanjang sampai di katakanlah di sini gitu ya. Atau ini saya bikin offset dulu ya, karena ini jaraknya 17. Ya, 17 dibagi 2 berarti 8,5 ya. Ini saya offset dulu. Ya, saya offset dulu. Klik ini ya, offset. Kemudian jaraknya ya, saya rubah dulu ya, menjadi 8,5 ya, 8,5. Kemudian saya enter. Nah, yang mau di offset adalah garis ini ya. Garis ini saya klik ke atas ya. 1. Kemudian 1 lagi ke bawah gitu ya. Saya klik kemudian ke bawah ini ya. Nah, ini oke. Kemudian di escape ya untuk mengakhirinya. Nah, ini sudah selesai ya untuk offsetnya. Nah, kemudian ini ya, ini garis ini boleh saya hapus sebenarnya ini ya. Ini boleh saya hapus yang tengah ini. Ya, biar tidak bingung ya. Ini saya hapus dulu. Ya. Saya hapus ya. Nah, kemudian ini mau saya perpanjang ya garis ini. Garis ini mau saya perpanjang, memotong lingkaran yang ini gitu ya. Nah, caranya untuk memperpanjang itu Anda gunakan perintah extend ya. Jadi extend itu artinya memperpanjang objek ya, bisa garis atau busur dengan batas objek lain ya. Jadi saya klik extend. Nah, batasnya nanti di mana? Batasnya di sini ya. Berarti saya klik di sini. Ya, kemudian klik kanan dulu ya. Kalau sudah dipilih batasnya, kemudian klik kanan. Kemudian yang mau dipanjangkan mana ini gitu ya. Saya klik ini. Kemudian ini juga mau saya klik juga gitu ya. Nah, ya, saya klik juga ya ini ya. Nah, gitu ya. Kemudian di escape. Gitu ya. Nah, kemudian setelah jadi ini tinggal kita hilangkan yang tidak dipakai gitu ya. Jadi menggunakan perintah trim ya. Saya klik trim ya, kemudian klik kanan ya, yang mau dihapus ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ini, saya hapus. Ya, saya hapus. Kemudian ini ya. Ini juga saya hapus. Dan ini juga saya hapus gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian ini juga saya hapus ya. Ini juga ini nggak bisa ya dihapus. Sorry. Ya. Nah, ini harusnya panjang ya. Jadi saya extend lagi. Kalau salah ya, extend batasnya ini. Ya, klik kanan, ini diperpanjang gitu ya. Yang dihapus adalah yang dihapus ini ya. Oke, oh tadi ini salah ya. Oke, saya undo dulu ya. Ini saya skip dulu ya. Ini saya undo dulu ya. Undo bisa menggunakan Ctrl Z ya. Sorry ya. Ya, oke. Oke, ini saya ulang dulu ya. Harusnya ini tadi kan ke sana ya, tidak dihapus ya lingkaran ini ya. Ya. Oke ya, ini
ini dihapus ya, ini dihapus ya. Saya trim dulu ya, trim di kanan ya, ini dihapus ya. Oke, nanti kita lihat ya apakah sudah benar ini ya. Ya, ini harusnya dihapus ya, ini dihapus ya, dihapus ya, ini dihapus ya. Oke. Oke ya, jadi garis yang tidak dipakai kita hapus ya, kita hapus. Jadi kita sesuaikan dengan gambar ini ya, misalkan ini mau yang dihapus mana ya. Jadi saya trim dulu, trim ya. Nah, nanti boleh misalkan trim ya, kemudian klik batasnya ya, misalkan ini mau dihapus. Nah, berarti batasnya kan lingkaran ini ya, lingkaran ini. Berarti saya klik lingkaran ini ya, kemudian klik kanan, yang mau dihapus berarti ini gitu ya. Nah, ini boleh juga gitu ya. Nah, kemudian di escape. Kemudian kalau mau dipotong lagi ini juga boleh ya. Di trim lagi, yang mau batasnya, yang dihapuskan ini ya. Nah, berarti batasnya ini. Ya, saya klik. Ini, klik ya. Kemudian di enter. Kemudian ini dihapus gitu ya. Oke ya, ini sudah hampir mendekati ya bentuknya. Kemudian ini ada profilnya gitu ya. Profilnya adalah radiusnya ini ya. 2 kali R47. Berarti radiusnya adalah 47. Nah, kalian bisa menggunakan fillet ya, fillet. Diklik dulu filletnya. Kemudian radiusnya diganti ya, diganti. Klik aja radiusnya ini menjadi 47 gitu ya. Diketik 47 kemudian di enter. Setelah itu kita klik ini ya. Ya, yang mau di fillet berarti ini dan ini gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, oh, ini tadi harusnya nggak dihapus ya. Oke, coba ya saya ulang dulu ya, saya ulangi ya. Harusnya ini diundo dulu ya. Nah, ini saya undo lagi. Nah, ini harusnya tidak dihapus ya, tidak dihapus ininya ya. Nah, oke, berarti Anda gunakan fillet ya, fillet. Saya ulang ya, klik fillet. Kemudian trimnya ini ya. Nah, saya coba dulu ya radiusnya, saya ganti 47, nanti hilang enggak gitu ya. Kemudian di enter. Nah, kemudian ini saya klik. Nah, kemudian ini. Nah, gitu ya. Nah, misalkan seperti ini nanti hasilnya ya. Oh, ternyata hasilnya hilang, berarti ada yang salah gitu ya, ada yang salah. Maka saya ulangi lagi ya, saya undo lagi. Nah, nanti caranya bagaimana? Jadi nanti saya perintahkan fillet lagi ya, fillet. Kemudian trimnya ini Anda klik dulu gitu ya. Trimnya Anda klik dulu, trim, kemudian pilihannya no trim gitu ya. Jadi no trim itu nanti tidak dipotong ya. Pilihannya no trim, ini kan trim ya. Kalau di dalam kurung berarti ini trim pilihannya. Nah, saya rubah menjadi no trim dulu ya. No trim saya klik. Kemudian radiusnya saya ganti dulu ya. Radiusnya saya klik radius menjadi 47 gitu ya. Kemudian kita ketik ya 47 kemudian di enter. Nah, sekarang kita klik yang mau kita fillet ya ini dan ini gitu ya. Nah, seperti ini nanti ya. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian satunya lagi ya, fillet lagi ya, adalah lingkaran ini ya. Boleh ini dulu ya, diklik garisnya dulu dan sorry ya, garisnya dulu dan lingkaran ini gitu ya. Nah, kemudian baru kita potong menggunakan trim ya, trim. Nah, kemudian klik kanan, ini yang dihapus gitu ya. Oke, itu ya kira-kira untuk profil yang kunci bagian kiri ya. Oke, kemudian kita lanjut ke kunci bagian sebelah kanan ya. Sebelah kanan kita lihat dulu gambarnya seperti apa ya. Nah, sebenarnya bentuknya mirip-mirip ya dengan yang sebelah kiri tadi. Ya, cuma beda ukuran ya. Jadi nanti caranya sama saja ya, caranya sama saja. Kita geser dulu ya nanti ya. Nah, ini ya. Ya, tadi sudah ada lingkarannya ini ya. Nah, di sini untuk yang sebelah kanan ya, ini jaraknya sama ya, 2 dan nah, ini sudah kurang ya, ini kita samakan aja 2 gitu ya ke atasnya ya, nah, 2. Nah, caranya nanti langsung saja ya, kita bikin lingkaran ya, lingkaran dengan diameter 9 dengan jarak ya
6 dari titik pusat lingkaran ini dan 2 ke atas gitu ya, 6 ke kiri kanan, 2 ke atas gitu ya. Caranya sama. Jadi circle, kemudian center radius. Nanti Anda cari snap from gitu ya, snap from ya, diukur dari pusat ini ya, pusat lingkaran ini ya. Saya klik lingkarannya dulu, pusat lingkaran ya, kita klik. Jaraknya berapa? Berarti kita ukur ya at ya x, y. X-nya itu 2 ya, koma y-nya adalah 6 ya, 6. Kemudian kita enter saja. Nah, seperti ini ya. Oh, kebalik ya. Harusnya 6 dulu baru 2 ya. Saya ulang ya, circle center radius ya, snap from ya, snap from ya, kemudian klik pusat lingkaran ya di sini, klik kemudian add 6,2 ya, 6,2. Oke, ini ya seperti ini. Nah, radiusnya kita ketikkan 9 ya, 9. Oke, seperti ini ya. Oke ya, nah ini sudah ya. Nah, kalau Anda nanti tidak ingin mengcopy ya, tidak ingin istilahnya memutar lagi, atau kalau mau dibuat mutar ya biar lancar, ini saya kasih cara ya, cara mutarnya nanti ya. Rotate, kita bikin garis dulu ya dari sini. Caranya sama ya. Ya, dari sini ke sana ya, ke arah kanan ya, panjangnya sembarang aja ya. Ortonya on kan dulu biar benar-benar horizontal ya. Saya klik di sini. Nah, kemudian ini kita putar ya menggunakan rotate. Ya, rotate yang mau diputar garis ini ya. Saya klik garisnya, kemudian enter. Setelah itu titik pusatnya di sini ya. Pusat putarannya di sini. Muternya adalah 17 derajat itu ya. 17 derajat. Nah, mau di enter. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah miring ya, dengan kemiringan 17 derajat. Kemudian ini saya offset ya, jaraknya berapa? Ini adalah 13, berarti 13 dibagi 2 ya, itu adalah 6,5 ya. Caranya menggunakan perintah offset ya, offset. Jaraknya adalah 6,5 ya, 6,5 ya, di enter. Klik ini ya garisnya, klik lagi bagian atas. Kemudian klik ini garisnya lagi ya, kemudian diklik bagian bawah itu ya. Oke ya, ini sudah cukup ya, di escape setelah itu. Nah, kemudian sekarang ya, ini mau saya hapus gitu ya. Jadi ini kan saya hilangkan ya, tinggal ini aja ya. Berarti saya gunakan trim ya, trim batasnya adalah garis ini. Ya, garis yang ini dan garis yang ini ya. Saya klik, kemudian enter ya, kemudian dihapus. Ya, dihapus ini. Nah, gitu ya. Oke. Oke, ternyata ini malah hilang ya. Jadi salah tadi ya, salah. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya undo dulu. Ya, saya undo dulu. Ya. Nah, ini kenapa kok tadi ikut kehapus ya? Ada kemungkinan garis ini belum nyambung gitu ya, belum nyambung atau belum memotong sehingga ketika saya hapus itu malah hilang ya. Nah, ini saya panjangkan dulu ya. Nah, ini saya panjangkan dulu ya. Nah, saya panjangkan dulu. Caranya gunakan gimana menggunakan extend ya. Klik extend, klik kanan, kemudian ini saya sambungkan gini. Nah, oke, ini sudah jadi. Nah, kemudian ini terlalu panjang ya, berarti saya potong menggunakan trimnya, trim, klik kanan, dan ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian enter ya. Kemudian ini baru saya potong lagi gitu ya, menggunakan perintah trim ya. Batasnya garis ini dan garis ini ya. Kemudian klik kanan, kita hapus ya. Kita hapus seperti ini ya. Oke ya, seperti ini. Nah, di enter. Kemudian ini saya hapus dulu ya, biar kelihatan hasilnya dulu. Nah, ini kemudian kita hapus lagi ya. Trim, klik kanan, ini dihapus ya. Nah, ini juga saya hapus. Oke ya.
Nah, ini sudah jadi ya, sudah kelihatan bentuknya. Nah, kemudian ini saya potong lagi ya menggunakan trim. Ya, batasnya ini di kanan ya, ini dihapus. Ya, nah, sudah kelihatan bentuknya. Kemudian terakhir ya kita bikin ini ada filletnya ya. Jadi gunakan fillet. Radiusnya kita ganti dulu ya. 23 ya. 23, enter. Ini saya klik ini. Nah, kemudian saya ulang lagi ya. Trim lagi. Nah, seperti ini. Kemudian saya trim lagi. Ya, yang tidak dipakai itu adalah garis ini ya. Ya. Oke ya, ini sudah jadi ya bentuk kuncinya. Oke ya, gambarnya ini sudah selesai ya. Jadi terakhir nanti kita tinggal memberikan atau melengkapi gambar ini dengan ukuran ya atau dimensi ya. Nah, untuk dimensinya ya, kita sesuaikan aja ya. Kita mulai dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri. Ya. Nanti ketika dimensinya tidak sesuai, nanti kita sesuaikan ya. Nah, caranya annotation ya, annotation dimensi ya di sini. Ya, misalkan linear dulu ya, linear dulu. Nah, atau mau misalkan ya linear dulu ya dari sini ya. Nah, dari sini. Nah, sini ya. Atau ini kan belum ada sumbunya ya, saya bikin garis sumbu dulu ya. Garis sumbu dulu. Ya. Nah, seperti ini. Ya, garis sumbunya ya. Kemudian bikin lagi ya, klik. Nah, seperti ini ya. Ini boleh saya perpanjang dulu ya. Nah, ini juga saya perpanjang. Nah, baru nanti kita kasih ukuran ya menggunakan layer dimensi ya. Nah, cari linear dulu misalkan ya dari sini ke sini ya, itu adalah 110. Nah, 110 ya. Kemudian yang lain ya, misalkan ya masih yang linear ya, linear ini 6 ya, dari pusat ini ya ke pusatnya yang ini ya. Nah, ini 6 ya, seperti ini. Kemudian kalau ingin mengulangi linear lagi berarti tinggal tekan enter saja gitu ya, tinggal tekan enter saja ya. Nah, seperti ini ya, ini 2 ya. Klik 2 ya. Nah, kemudian karena ini miring ya, berarti kalau ini miring jangan gunakan linear ya. Jadi nanti annotation dicari yang align ya, align berarti sesuai dengan kemiringannya ya. Nah, jadi dari titik ini ya, kita coba bisa enggak ini ya. Nah, sebenarnya ini kenapa kok tidak tepat gitu ya, sebenarnya ngukurnya ya di gini, harusnya ini adalah bukan titik ini gitu ya. Kalau titik ini memang agak kurang tepat ya. Jadi nanti menggunakan line ya. Misalkan harusnya tegak lurus gitu ya dari sini ya. Nah, dari sini tegak lurus ke sini. Ya. Cari yang tegak lurus ini. Nah, ini baru nanti ketemunya 17. Ya. Nah, gini ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian
Yang lain ya, yang belum kita kasih ukuran ya, kita kasih saja langsung ya, misalkan radius ya, radius ini ya, lingkaran yang ini ya, seperti ini. Nah, ini kalau mau diganti teksnya, tinggal diklik ini mtag gitu ya, mtag. Nah, teksnya berapa? Berarti diameter ya, kemarin diameter itu menggunakan persen C gitu ya, persen C. Nah, kemudian 32 ya, kita enter dulu 5 THK gitu ya. THK itu tik ya, tebalnya 5 ya. Setelah itu di enter, sorry ya, diklik aja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya, diameter 32 5 tik gitu ya, tebalnya 5. Oke. Nah, kemudian yang lain ya, sama ya, jadi masih radius yang dalam ini ya, radiusnya adalah 13 ya. Kemudian yang ini ya, ini adalah 17 ya, sorry 47. Nah, kalau mau diganti berarti nanti sama ya, gunakan mtag, diklik mtag-nya ya, ketik 2 kali ya, ya ini ya, udah kelihatan tulisannya ya, 2 kali ya, R47 gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ya, ini. Ya. Oke, kemudian yang lain berarti tinggal yang tebalnya ini ya, tebalnya berarti gunakan linear ya, linear. Ya, kita klik nih dan sini gitu ya. Nah, ini 11. Nah, kalau mau dirubah juga sama ya caranya ya, mtag lagi. Ya. 11 diketik ya, 11 kali 4 THK gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian yang lain juga sama ya, nanti caranya ya, menggunakan radius ya, radius katakanlah ya, yang bawah juga boleh ya, atau yang atas sama aja nanti sebenarnya ya. Kalau yang bawah berarti saya klik di sini ya, mtag lagi ya, berarti di situ adalah 2 ya kali R 23 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal yang sebelah ini ya, sebelah ini caranya sama ya nanti ya. Nah, ini ya kita kasih radius lagi ya, radius lagi yang ini ya, ini adalah R9 ya, R9 yang tengah ya. Nah, oke. Yang dalam ini dulu ya, ini R nya 9 ya. Nah, R nya 9 ya, boleh di sini juga nggak apa-apa. Nah, kemudian satu lagi ya, yang luar ini ya. Nah, ini menggunakan mtag lagi boleh ya, mtag ya. Kita hapus dulu persen C ya untuk diameter 29 ya, kemudian di enter 5 THK itu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jaraknya lagi ya, menggunakan linear ya, linear ya, dari pusat ini ke sini ya. Oh, ini enggak pas ya, oke saya paskan dulu ya. Nah, ini pastikan di persilangannya ya. Nah, di persilangannya ini ke titik yang ini gitu ya. Nah, ini 6 jaraknya ya.
Pusatnya adalah 6. Nah, kemudian yang vertikal juga sama ya. Ya. Nah, ini kalau kurang pas ya. Nah, ini 2. Ya. 2 seperti ini. Ini boleh digeser ya, kalau terlalu ruwet dipindah ke bawah aja gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian terakhir itu adalah sudutnya ya, sudut kemiringan ini. Ya, sudut kemiringan ini biar gampang nanti ya, biar gampang kita coba dulu menggunakan angular ya, angular. Ya, misalkan garis ini dengan titik ini gitu ya. Nah, ini 17 ya. Nah, seperti ini. Ya, ini 17. Ya. Kemudian 13 itu adalah jarak menggunakan line ya, line. Ya. Oke. Ya. Di line ya, line. Ya. Dari titik ini ya, kemudian ke garisnya ya, ke garisnya ini. Nah, pastikan nanti dicari yang perpendikular ya. Nah, ini harus dipaskan ya, biar nanti perpendikular. Nah, ini ketemunya 13 ya. Nah, seperti ini ya. Oke ya, jadi ini sudah selesai ya untuk dimensinya ya. Nah, terakhir di sini ada tulisan ya, fillet and round R2 ya, berarti diketik. Nah, kalau tulisan berarti Anda bisa menggunakan teks ya. Teks boleh yang single line ya, atau yang multi line. Saya coba yang single line dulu ya. Nah, kan di sini tulisannya adalah saya klik di sini ya, teksnya. Ya. Nah, height-nya berapa ya? Katakanlah saya ketik 5 gitu ya. Ya, 5, kemudian di enter. Ya. Nah, kemudian dimulai dari mana itu ya, dari sini. Sembarang aja nanti jadi pindah ya. Ya. Ya, diketik. Ya, fillet. Let's and round. Ya, R2 gitu ya. Oke, sudah selesai ini ya. Oh, hilang ya. Bentar, saya ulangi ya. Teks ya, single line. Oh, ini ya. Nah, ternyata di sini ya. Nah, ini harusnya rotate-nya 0 ya. Nah, ini saya hapus dulu. Saya ulang ya. Single line. Nah, seperti ini ya. Justify-nya ya. Boleh center ya. Ya. Oke, saya klik di sini ya. Tingginya katakanlah 4. Ya. Rotasinya harusnya 0 ya ini ya. Jadi diganti 0. Ya, ini 0 biar tidak muter ya. Nah, diketik. Ya, fillet and round ya, R2. Ya, itu ya. Nah, ini sudah saja ya, di enter ya. Ini bisa digeser sebenarnya. Ya, kalau mau digeser ditarik saja gini ya, di drag. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian misalkan dari gambar ini Anda melihat ya bahwa ini teksnya, tulisannya ini terlalu besar dibanding gambarnya ya. Maka ini bisa kita kecilkan ya, termasuk nanti anak panahnya. Menggunakan annotation ya, kemudian dimension style. Jadi ini kelihatannya terlalu besar-besar ya tulisannya. Nah, saya rubah ya di teks dulu. Ini 4 saya ganti menjadi 3 gitu ya. Kemudian saya enter. Nah, anak panahnya juga mungkin terlalu besar ya, saya rubah
yang awalnya 5 saya rubah menjadi 4 ya, gitu. Nah, kemudian extendnya ya, extend beyond dim line saya kecilkan lagi 2 gitu ya, offsetnya saya kurangi jadi 4, kemudian di OK ya, kemudian di close. Nah, ini sudah lebih proporsional ya, karena ukurannya lebih kecil ya. Oke, saya kira ini ya untuk cara menggambar range ya, atau kunci pas menggunakan AutoCAD 2 dimensi ya.